Hai, apa kabar? Assalamualaikum. Di sini saya mau memberikan informasi mengenai seputar diabetes mellitus. Apakah ada yang tahu apa itu diabetes mellitus? Ya, diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang ditandai dengan ciri-ciri berupa tinggi kadar gula atau glukosa darah. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi sel tubuh manusia. Glukosa yang menumpuk di dalam darah akibat tidak diserap sel tubuh dengan baik dapat menimbulkan berbagai gangguan organ tubuh jika diabetes ini tidak dikontrol dengan baik oleh si organ itu. Nah, timbulnya itu bisa berbagai komplikasi yang membahayakan nyawa bagi si penderitanya. Macam-macam diabetes mellitus dan penyebabnya. Yang pertama ada diabetes mellitus tipe 1 atau insulin dependent diabetes mellitus, disingkat sebagai IDDM. Penderita ini sangat bergantung terhadap insulinnya karena terjadi proses autoimun yang menyerang insulinnya. IDDM ini merupakan jenis diabetes yang diturunkan. Yang kedua, ada diabetes mellitus tipe 2 atau non-insulin dependent diabetes mellitus atau disingkat sebagai NIDDM. Jenis diabetes mellitus ini dipengaruhi baik oleh keturunan maupun faktor lingkungannya. Seseorang yang mempunyai risiko yang sangat besar untuk menderita NIDDM ini jika orang tuanya adalah penderita diabetes mellitus dan menganut gaya hidup yang salah. Yang ketiga yaitu diabetes mellitus gestasional. Diabetes mellitus jenis ini cenderung terjadi pada wanita hamil dan dalam keluarganya terdapat anggota yang juga menderita diabetes mellitus. Faktor risikonya adalah kegemukan atau obesitas. Dan yang keempat yaitu diabetes mellitus sekunder, merupakan diabetes mellitus yang berkaitan dengan keadaan atau sindrom lain. Faktor resiko terkena diabetes mellitus ini karena yang pertama gaya hidupnya yang salah, yang kedua kurangnya olahraga, dan yang ketiga yaitu obesitas. Nah, penyakit diabetes ini bisa menimbulkan komplikasi penyakit. Yang pertama, dia bisa menimbulkan penyakit jantung. Kedua, penyakit stroke. Ketiga, gangguan pada sarafnya. Keempat, gangguan mentalnya. Kelima, kerusakan ginjal. Keenam, infeksi pada kulitnya. Ketujuh, bisa mengalami kebutaan. Dan kedelapan yaitu sirkulasi darah pada kaki menjadi buruk. Dan untuk pengobatan dan pencegahan diabetes mellitus, yang pertama kita bisa mengatur makanan yang sehat. Yang kedua, kita bisa menjalani pemeriksaan gula darah. Yang ketiga, kita bisa rajin berolahraga secara teratur. Yang keempat, menjaga keseimbangan berat badan. Dan yang terakhir, kelima, yaitu menggunakan obat sesuai anjuran dokter. Dan cukup sekian edukasi saya. Apabila ada yang salah dari penyampaian saya dari awal sampai akhir, saya minta maaf dan jangan lupa untuk like and comment.